Menurut Elistia 2017, trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Dalam kehidupan sering terjadi kalanya munculnya kendala dan hambatan dalam bentuk suatu pilihan yang berat untuk dijadikan suatu keputusan dan tindakan yang tepat. Contohnya, mahasiswa peraih beasiswa memiliki banyak kendala untuk menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik. Di antaranya keterbatasan anggaran. Mereka harus mengambil keputusan dalam melakukan pengeluaran dana bagi kedua kelompok pengeluaran tersebut, yaitu akademik dan non-akademik. Setiap kali pencairan beasiswa, maka dari beberapa mahasiswa harus lebih selektif dalam penggunaan anggaran agar tercapainya optimalisasi kepuasan sebuah pilihan pengambilan sebuah keputusan. Setiap keputusan memiliki risiko terhadap langkah yang diambil oleh setiap individu. Bersikap cerdas dalam mengambil keputusan akan mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Penguasaan konsepsi trade-off akan mendorong mahasiswa mengalokasikan penggunaan anggaran dari beasiswa yang terbatas agar digunakan secara bijak. Untuk menentukan keputusan atau pilihan terbaik, mahasiswa harus memiliki pemikiran yang rasional. Pendekatan organisasi industri menegaskan bahwa faktor eksternal atau industri lebih penting daripada faktor internal untuk mencapai keuntungan yang kompetitif. Kinerja perusahaan lebih utama didasarkan pada properti industri, seperti skala ekonomi, hambatan pasar, diferensiasi produk ekonomi, dan tingkat daya saing dari sumber daya internal, kemampuan, struktur, dan operasi. Walaupun demikian, integrasi yang efektif dan pemahaman baik tentang faktor eksternal dan internal dalam kunci utama untuk mengamankan dan menjaga keunggulan kompetitif. Hubungannya dengan model 5 kekuatan Porter, yaitu teori 5 kekuatan, Porter merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Teori tersebut muncul berdasarkan adanya pandangan organisasi industri yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal guna memperoleh keunggulan bersaing. Tokoh manajemen yang mendukung pandangan ini adalah Michael Porter yang menyatakan bahwa faktor paling utama yang menentukan kinerja perusahaan adalah kekuatan industri dalam persaingan. 5 kekuatan Porter sebagai alat untuk menganalisis kondisi persaingan industri yaitu 1. Ancaman pendatang baru, 2. Ancaman produk jasa atau pengganti, 3. Kekuatan tawar-menawar pembeli, 4. Kekuatan tawar-menawar pemasok, dan 5. Persaingan dalam industri sejenis. Strategi yang dipakai Apple yaitu terus melakukan inovasi. Contoh inovasi yang dilakukan Apple yaitu pada produk iPhone. Produk iPhone terus berinovasi dari generasi ke generasi. Apple tidak hanya menciptakan produk-produk baru, tetapi juga menghadirkan fitur-fitur baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti layar sentuh yang responsif, teknologi pengenal wajah atau Face ID, dan kamera yang dapat menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi. Hal ini membuat produk Apple menjadi unik dan membuat konsumen selalu penasaran dan tertarik dengan apa yang dihadirkan oleh Apple selanjutnya. Apple tidak pernah berhenti untuk selalu berinovasi. Apple terus meluncurkan produk-produk inovatif terbarunya. Inovasi inilah yang membuat perusahaan teknologi ini selalu berada di baris terdepan dari kompetitor lainnya. Oleh karena itu, strategi inovasi tersebut sangat cocok untuk diterapkan.